rekan-rekan Jago Digital, ketemu lagi di channel YouTube Jago Digital. Di rekan-rekan semuanya, semoga sehat selalu dan terima kasih sudah setia support, nonton, dan like, komen channel kami, yaitu channel Jago Digital. Di rekan-rekan, kali ini kita akan membuat cara mudah membuat Google formulir di akun Google. Seperti apa langkah-langkahnya rekan-rekan? Mari cek. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, comment, subscribe jika merasa bahwa channel ini atau konten-konten yang kami buat bermanfaat. Seperti apa langkahnya? Kita masuk di web browser kita, di apa yang kita pakai. Sekarang saya pakai Opera Mini, jadi saya membuka atau browsing di sini. Nah, pertama-tama yang harus kita siapkan untuk membuat Google Form adalah akun Google. Nah, kita masuk di Google dulu ya. Di Gmail, akun Gmail Google. Kita masuk di Gmail saja langsung. Di Gmail login. Kita loginkan Gmail kita. Di sini saya pakai login ini ya, ini akun kami. Ya. Kita masukkan passwordnya, email dan passwordnya ya, untuk di Gmail kita. Nah, setelah terbuka akun Gmail kita masuk di, lihat ini sudut kanan di sini. Ya, perhatikan di sudut ini. Kita klik ya di ini samping nama akun kita. Kita scroll ke bawah. Cari Google formulir atau formulir. Nah, ini. Kita buka formulir. Nah, ini karena saya juga belum pernah membuat di sini, tadi hanya praktek-praktek saja. Ini sudah ada sebenarnya yang disiapkan dari Google, template-nya ada untuk misalnya pendaftarannya apa dan lain-lain. Informasi kontak, ada undangan peserta dan lain-lainnya. Kita coba membuat kosong saja ya. Kita buka ini. Nah, sekarang kita harus tentukan kita mau membuat Google formulir apa ya, formulir apa yang akan kita buat. Di sini anggap kita membuat pendaftaran untuk kegiatan. Jadi misalnya kita buat di sini formulir training konten digital. Ya, ini judulnya ya. Ini ada deskripsi di kita training konten digital. Pelatihan kita kasih pelatihan membuat konten digital dilaksanakan pada tanggal 02 sampai 03 Februari 2023 di Wisma Percontohan Mamuju. Ini sudah ada judul dari formulir kita. Ini bisa kita percantik sesuai selera kita. Misalnya kita mau percantik ini, kita menambahkan ini juga, klik ini, kita atur dulu temanya. Misalnya header kita kasih pilih gambar. Ini bisa kita masukkan semua di gambar ini. Lebih bagusnya lagi kita buatkan tersendiri gambarnya di luar. Kita edit di aplikasi pengedit gambar.
atau pembuat flyer. Misalnya saya tadi ada buat ini, saya buat header untuk form Google ini, jadi tinggal saya masukkan. Saya ada buat di sini tadi ya. Nah, ini dia. Nah, ini sudah ada headernya. Jadi ini gambar ini terserah pilihan kita yang maunya seperti apa. Setelah ini kita tuh judulnya, ada headernya, kita lanjut di bagian pertanyaan seputar dari formulir kita, Google formulir kita. Jadi karena ini adalah formulir pendaftaran ya. Ayo, formulir pendaftaran ya. Kita edit di sini. Pendaftaran training konten digital. Kita percantik, kita tebalkan, dan kita miringkan sedikit biar lebih enak dilihat. Kita ganti warnanya juga, terserah kita kalau misalnya mau diganti warnanya, teman-teman. Jadi seperti ini. Nah, kita lanjut di bagian pertanyaan dari seputar formulir kita. Nah, biasanya pertanyaan yang paling sering digunakan adalah nama ya, siapa nama. Di ini kita perhatikan, sini ada pertanyaan misalnya, ini nama, kita kasih nama di sini. Ini jawaban singkat untuk dari karena bentuk pertanyaan kita ada bentuk paragraf. Ini bisa kita rubah kalau misalnya mau kita ubah, misalnya dia dalam bentuk pilihan ganda, tinggal dirubah di sini. Biasanya secara otomatis dia akan mengikuti ini. Ini nama. Ini pertanyaan pertama kita adalah nama. Kemudian diperhatikan ini ada di sini ada wajib diisi. Kalau misalnya kita centangin berarti wajib diisi. Formulir ini tidak akan bisa dikirim kalau misalnya tidak terisi ini nantinya. Jadi kita aktifkan yang ini biar dia nanti wajib terisi. Nah, ini pertanyaan pertama kita sudah selesai. Nanti kemudian kita tambah. Nah, ini ada bintang merahnya, artinya itu adalah wajib diisi. Setelah nama, kita buat alamatnya di mana, kemudian kita kasih wajib diisi, nomor HP atau WA, nomor telepon strip WA atau WhatsApp, untuk singkat saja ya, WA. Wajib diisi. Kemudian kita tambah lagi, nama sudah ada, ini nama, alamat, nomor WA. Email kita tidak masukkan, bisa juga kita masukkan emailnya apa. Tapi untuk mengisi formulir ini dia sudah harus menggunakan email. Tapi terserah dari selera kita dan sesuai kebutuhan kita saja, rekan-rekan. Di informasi apa lagi yang mau kita ambil dari calon peserta training, kita semua masukkan di sini. Jadi, dan nomor telepon, nama, alamat, nomor WA. Kemudian kita minta ukuran baju dia. Misalnya kita menyiapkan baju, jadi kita masukkan ukuran baju. Nah, biar mudahnya ukuran baju, kita bisa buatkan dia opsi, misalnya S, M, L, XL, kemudian XSL.
Ini namanya pilihan ganda di sini. Ini adalah pilihan ganda. Jadi kalau misalnya kita ada tidak sesuai mode ini, tinggal hapus saja, klik ini. Dan kita ini wajib diisi. Nah, selanjutnya kita tambah lagi formulir kita di nama nomor HP apa sudah ada dia. Jadi kemudian selanjutnya kita minta dia aktif di akun media sosial apa, media sosial yang dimiliki, media sosial yang dimiliki, misalnya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan lainnya. Ini juga kita wajib diisi, jadi nanti dia tinggal centang saja. Ini sudah banyak. Kemudian kita tambah lagi pertanyaan kebutuhan. Misalnya nanti di training kita peserta kita tanya kebutuhan khususnya dia apa, misalnya ada disediakan apa misalnya, tapi ini hanya kita pertanyakan saja. Urusan nanti kita mampu untuk menyediakan atau tidaknya ini sesuai dari pelaksana kegiatan saja. Di kebutuhan khusus pada saat training, atau kita juga bisa tanyakan di sini materi rekomendasi untuk materi rekomendasi untuk training. Karena ini jawaban singkat, kita ganti ke pilihan ganda, kemudian kita siapkan materi-materinya. Misalnya materi marketing digital, kemudian materi desain grafis, kemudian materi konten YouTube, kemudian lainnya misalnya. Ini bisa juga. Jadi kita kasih dia pilihan-pilihan materi apa yang dia mau, jadi nanti pelaksana kegiatan lihat materi apa yang paling diinginkan peserta. Ini bisa menjadi survei-survei kecil untuk kebutuhan materi kita yang sangat diinginkan oleh peserta. Kita di sini sudah materi marketing digital, materi desain grafis, materi konten YouTube, materi desain PPT, materi editor video, kemudian kasih lainnya nanti ditambahkan sama, nanti dilihat sama panitia misalnya. Jadi ini juga wajib diisi. Jadi ini sudah jadi ini ini pertanyaan-pertanyaannya seputar yang pertanyaan standar ya, tapi nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, ini sudah jadi ya. Coba kita ini lihat contoh formulirnya. Nah, ini contoh formulirnya. Jadi nanti kita bagikan akan begini. Jadi di atas headernya adalah training konten digital, judulnya formulir pendaftaran training konten digital. Kemudian namanya siapa, alamatnya di mana.
nomor HP-nya, ukuran bajunya, SML, XL, media sosial yang dimiliki, ini materi rekomendasi untuk training. Nah ini tinggal diisi. Nah kita tutup, kita maju di langkah selanjutnya. Menjelasnya mulai dari pembuat masuk, memulainya sampai pengisi, ini kita sudah standar-standarnya sudah seperti ini ya. Nah, adapun yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kita, apa yang kita inginkan ya dari kita, dari teman-teman, dari rekan-rekan saja yang seperti apa diinginkan menjadi kebutuhan kita. Nah, kalau sudah seperti ini, nah bagaimana caranya untuk dilihat sama orang atau yang akan mengisi formulir ini, atau dalam hal ini adalah calon peserta training kita. Nah, ini sudah jadi. Ini sudah ada di akun Google kita ya. Oh ya, ganti di sini ada judulnya belum terganti. Nah, ini klik saja supaya dia mengikut dari sini. Nah, ini sudah terganti, atau bisa juga kita ganti dengan nama lain. Tapi sudah ini saja namanya. Ini sudah. Nah, selanjutnya kita akan kopikan, kirim ini. Kita kirim ya. Nah, selanjutnya rekan-rekan, di ini bagaimana caranya, misalnya ini kita sudah mau tutup ya, kita sudah buat formulirnya, kemudian kita juga sudah bagikan melalui link WA atau membagikannya di, misalnya saya membagikannya di email misalnya, tinggal kita kirim ini, mengirim dari hasil pekerjaan kita. Ini tinggal kita kirim saja, kirim melalui email, link atau dan lain-lain semuanya. Di WA juga bisa. Misalnya saya kirimkan ini misalnya ini dikirim ke email ya. Kita kirim ke email Jago di Digital. Nah, dia sudah terkirim. Nah, karena sudah kita kirimkan, kita sudah bagi link dari formulir kita, kemudian bisa kita tutup. Kita bisa tutup di sini. Kita bisa kita langsung close ini, maka secara otomatis dia akan tertutup. Kita closing juga ini kita semuanya kita closing. Nah, jadi misalnya sudah berselang 3 hari setelah kita membuat link ini, kita mau cek siapa saja yang sudah membuka link pendaftaran kita, atau siapa saja yang sudah mengisi formulir kita. Ini bisa kita cek di HP kita, di Gmail kita, saja kita di PC juga bisa. Nah, cara mengeceknya kita tinggal masuk di Gmail kita, kembali di email kita seperti awal tadi, kemudian kita lihat ini yang tanda titik 9, kemudian kita buka kembali Google Formulir untuk mengetahui, untuk cek kembali siapa yang sudah mengisi. Nah, ini karena yang saya kerja baru formulir pendaftaran ini ya, ini sudah ada di sini. Nah, semua yang kita kerja, kalau misalnya pernah kita kerja di akun Google ini, semuanya kan terisi di sini. Nah, ini kan baru satu yang kita kerjakan, satu yang terisi. Jadi kita klik ini. Nah, ini yang kita buat kemarin, misalnya yang kita buat sebelumnya. Nah, sudah ada yang mengisi juga satu. Nah, ini sudah ada yang mengisi, misalnya ini bisa saja banyak nanti yang mengisi ini dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, saya kira ini sudah jelas dari konten materi pembuatan Google Formulir di Google. Nah, semoga konten ini bermanfaat rekan-rekan semuanya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini untuk membantu mengembangkan channel kami. Jangan lupa juga tinggalkan komen jika ada yang kurang dimengerti. Dan terakhir, jika ada yang mau di-request materi konten digital untuk yang kami buatkan selanjutnya, silakan juga tinggalkan di komentar. Cukup rekan-rekan semuanya, sampai ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Salam sukses, Jago Digital.